Bang, selamat malam. Malam. Bang mau nanya terkait yang rame lagi nih. Lagi-lagi seperti kasusnya Habib Bahar dan Helwa Bahmit. Tapi mungkin beda versi. Ini Inara Rusli juga Insanul juga Mawar, ya kan? Nah sekarang kan sudah ada pelaporan juga Bang di Polda terkait istri Sahwawa melaporkan Inara dan suaminya. Ini mungkin abang melihat seperti apa, berjalan nggak sih, dan laporannya itu kan maksudnya ranah perzinahan ya. Hukumnya seperti apa itu? Ya, kalau Wawa ini kan dia terikat pernikahan dengan si Insanul ya. Kemudian ada bukti yang dipegang ke Wawa terkait dengan ada indikasi perzinahan antara Insanul dengan si Inara gitu kan. Nah, Wawa dia sebagai seseorang istri dari Insanul, dia memiliki legal standing untuk melaporkan dugaan perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh suaminya dengan perempuan yang lain. Nah, langkah-langkah yang diambil oleh Wawa ini kalau menurut saya ini sudah memenuhi unsur selama dia memegang adanya perzinahan yang dilakukan oleh suaminya dengan perempuan lain, dalam hal ini adalah Inara. Oke, berarti itu yang bisa terjerat tuh siapa aja sih Bang nanti dari laporan Wawa ini? Kalau dari unsur-unsur pasal perzinahan di KUHP itu, yang pertama ada bukti persetubuhan, kemudian yang kedua ada ikatan perkawinan, kemudian ada pihak dikorbankan, dalam hal ini adalah Wawa, gitu kan. Nah, jadi yang dilaporkan oleh pelapor dalam hal ini adalah Wawa, itu dia bisa melaporkan suaminya dan juga dia melaporkan Inara. gitu. Tapi bebannya itu ada pada suaminya itu karena masih terikat pernikahan atau perkawinan dengan si Wawa. Biasanya pasalnya atau hukumannya itu berapa Bang? Kalau emang itu terbukti ya? Kalau dari KUHP yang sekarang yang masih berlaku, ancamannya hanya 9 bulan. Kalau di KUHP yang baru yang nanti berlaku itu sekitar 1 tahun mungkin maksimalnya. Oke, Bang, ini kan bisa dibilang masuk setelah terbongkar bahwasanya Inara juga tidak tahu dengan statusnya Insan ini kan. Kalau sudah masih memiliki istri, bisa dibilang melakukan penipuan juga nggak sih Bang seperti ini dalam status laki-lakinya ini ya kan? Karena kan ini juga sudah dilaporkan oleh Inara gitu. Ya, kalau benar ada keterangan dari Insanul kepada Inara bahwa dia adalah statusnya duda dan dia menjanjikan bahwa dia akan menikah secara sah dengan si Inara, dan pada kenyataannya bahwa itu tidak benar, ya Inara dia bisa mengambil langkah-langkah. Dalam hal ini mungkin dia bisa mengambil membuat suatu laporan polisi terkait dengan dugaan penipuan yang dialami oleh dia dari seorang Insanul ini. Oke, Bang, abang melihat mungkin kemarin juga abang melihat kasus Helwa Bahmit. Banyak sekali nih orang-orang yang mungkin belakangan ini berani melakukan penipuan seperti ini terkait dalam perihal asmara, terus mengatasnamakan agama juga. Seperti apa sih Bang? Apakah hukum perzinahan ini ringan atau bagaimana nih? Orang jadi nggak ada yang rasa takut gitu. Kalau menurut saya sih salah satu faktornya itu karena ancaman hukumannya itu ringan. Kemudian yang kedua, kalau perempuan merasa tertipu dengan bahasa laki-laki yang mengatakan bahwa dia adalah duda atau dia masih dalam proses perceraian, ya semestinya itu jangan langsung dipercaya gitu. Dan terkecuali benar adanya statusnya dia itu entah itu duda ataukah dia sudah bercerai dengan istri-istrinya, ya mungkin baru bisa dipercaya gitu. Kalau selama itu belum ada, ya kita nggak bisa juga menyalahkan dari pihak yang lain. Oke, Bang, ini kan bisa diketahui bahwa ini mendapatkan video CCTV itu dari rumah Inara, bisa dibilang seperti itu.
Dan banyak juga netizen yang mengatakan mungkin ada illegal access. Oke. Mungkin ada juga bisa berdampak nggak sih Bang dari penyebaran, bukan penyebaran sih, CCTV yang bocor ini? Ya tergantung, misalnya begini, ketika pada saat pemasangan CCTV itu miliknya siapa gitu. Misalkan itu didaftarkan dengan emailnya si A, berarti si A itu dia memiliki hak untuk mengakses. Oke. Nah, kalaupun dia mengakses dan kemudian dia menyebarkan, itu dia salah. Sepanjang dia tidak menyebarkan, dia tidak salah. Tapi dalam konteks wawah ini, sebenarnya wawah tidak perlu harus terpengaruh dengan ada penyebaran video itu atau tidak. Itu ada pada si insan ini yang dia melakukan perbuatan itu dengan si siapa Inara. Kalau si Insanul dengan Inara merasa bahwa privasinya itu terganggu, ya dia bisa melaporkan itu pada pihak kepolisian untuk mengusut siapa yang menyebarkan ini. Siapa yang menyebarkan ini sampai ke tangan pihak lain gitu. Nah, kalau konteksnya adalah saudari Wawai, dia fokus aja pada perbuatan perzinahan itu gitu. Karena dia sebagai seorang istri yang masih memiliki ikatan pernikahan atau perkawinan dengan Insanul, dan dia mengetahui dan dia melihat dari visual kalau suaminya melakukan dugaan perbuatan perzinahan dengan perempuan lain, maka dia memiliki legal standing untuk melaporkan itu, dan itu adalah delik aduan pelaku. Oke, tapi kalau dari pihak Inara sendiri yang melaporkan, mungkin nanti ada laporan illegal access terhadap mungkin orang-orang yang di dalam rumahnya, karena ini kan di dalam rumahnya dia kan, dia merasa kok bisa gitu sampai bocor di dalam rumahnya, ingin dapat mungkin salah satunya Virgon yang menjadi katanya netizen salah satunya dia yang membocorkan. Ini mungkin bisa terkena juga nggak sih Bang? Kalau dulu kan dia sama Virgon. Kalau misalnya dulu mereka memesan CCTV, misalnya Virgon yang memesan, kemudian memakai emailnya Virgon, berarti Virgon sebagai pemilik yang berhak untuk mengakses CCTV itu. Ya selama itu adalah memakai emailnya si Virgon dan Virgon mengakses, maka sah-sah saja gitu. Tapi kalau Virgon atau siapapun yang menyebarkan itu, nah itu tugas pihak kepolisian yang bisa menjelaskan itu. Oke, berarti kemungkinan kalau memang Virgon yang mengakses dan memberikan kepada Wawa itu tidak termasuk illegal access ya Bang, atau? Kalau illegal access, kalau menurut saya enggak. Illegal access itu kan yang dimaksudkan kita mengakses sesuatu yang milik orang lain gitu. Nah, kalau rumah itu dulu adalah rumah bersama antara dia dengan si Virgon. Nah, tapi ada barang-barang yang lain, misalnya seperti CCTV yang pernah dulu dipesan oleh Virgon dan memakai emailnya Virgon sebagai akses atau password masuk, maka CCTV itu Virgon berhak untuk mengakses karena masih memakai emailnya dia. Oke, jadi terlepas ini kalau emang masih Virgon yang mengakses berarti sah-sah aja ya Bang ya? Sah-sah saja menurut saya, karena kan orang membuat email itu kan harus pertama kita mencantumkan nama kita gitu kan, identitas kita pun juga kita cantumkan gitu. Nah kalau kita mengakses itu maka sah-sah aja karena itu identitas kita yang kita pakai. Oke, Bang, mungkin Abang ada sedikit saran atau bukan saran sih, maksudnya tanggapan pada ini kan kasus Inara ini cukup viral ya Bang, dan banyak sekali dan menjadi plot twist lah. Dulu mungkin dia merasa disakiti, diselingkuhi, dan sekarang menjadi tanda kutipnya. Ada nggak sih Bang, maksudnya hukum perzinahan ini harus dirubah atau seperti apa sih pasal atau hukumannya biar orang-orang di sana tuh takut tanda kutip jika memang dilaporkan dalam seperti Wawa ini kan banyak yang mengabaikan cuman
cuman ringan ya kan, nggak apa-apa. Ya. Ada hukum jerahnya nggak sih menurut abang? Kalau di KUHP lama, KUHP yang sekarang yang masih berlaku ya, sebentar lagi kan udah ada perubahan di KUHP baru kan. Kalau di KUHP saat ini, kalau nggak salah ancamannya paling lambat maksimal itu 9 bulan. Kalau yang saat ini kalau nggak salah 10 atau 12, saya belum gitu. Itu ditahan ya bang? Hah? Ditahan? Iya, maksudnya dilakukan penahanan. Enggak sih. Oh. Kalau ancaman hukumannya di bawah 5 tahun kan nggak perlu ini kan tahanan. Tapi bukan persoalan ancamannya besar atau tidak, tapi dampak sosial. Kalau yang namanya persidangan kan dampak sosialnya itu yang begitu besar. Ada sanksi sosial, rasa malu itu yang memang melekat bahkan seumur hidup. Itu yang paling berat sih kan menurut saya. Tapi kan masih banyak bang yang berani melakukan penipuan-penipuan seperti ini, apalagi berkedok agama, ya kan? Ya kayak sanksi sosial itu nggak penting menurut dia, maksudnya udah nggak mempan gitu. Mungkin abang sebagai Kalau konteks penipuan ancamannya juga berbeda. Kalau penipuan kan ancamannya maksimalnya 4 tahun ya. Kalau yang di KUHP yang saat ini gitu kan, ya selama 4 tahun. Dan itu lumayan itu. berarti Inara ini melaporkan Insanul ini bisa kemungkinan Insanul terjerat hukuman yang lebih. Iya bisa. Kemudian selain itu kan ada efek sosial itu. Kalau dalam konteksnya permasalahan menyangkut dengan hubungan seperti ini, itu kan yang paling dampaknya adalah dampak sosial, baik itu public figure maupun yang non public figure. Yang non public figure aja ketika pada saat ketahuan di lingkungannya dia aja itu dia sangat terganggu, lingkungan kerja, di lingkungan tempat tinggalnya dia, apalagi dia sebagai seorang public figure, otomatisnya dampaknya begitu luas gitu kan. Oke, berarti sanksi sosial itu udah sangat kejam ya bang? Iya, Untuk orang-orang yang melakukan. iya, kes seperti begini sanksi sosial itu udah berat. Oke, terima kasih bang.